Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, sebelumnya gue mau minta maaf ya kalau belakangan ini agak telat upload video karena sedang berjibaku dengan panitia persiapan kemerdekaan Mongolia Tenggara. sorry. Bercanda. Maksud gue lagi sibuk ngurus persiapan reuni akbar SMP 136 tercinta. Malum, gue udah kangen banget sama teman-teman SMP, teman seperjuangan, main bola dan main segala macamnya lah. Doain ya, semoga acaranya lancar. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan kita kali ini. Nasi uduk ikan tongkol sambil duduk megang botol. Nah, pada kesempatan kali ini, gue mau mengajak lo semua menengok legenda yang sangat terkenal seantero negeri yang berasal dari Sumatera Barat. Ya, legenda Malin Kundang. Kenapa gue angkat konten ini? Karena belakangan ini beredar video viral di media sosial seseorang yang memukul kepala batu Malin Kundang. Nah, biar nggak salah paham, yuk sama-sama kita telusuri asal-usul batu Malin Kundang, yang menurut cerita adalah seorang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu oleh ibu kandungnya. Oke lah, jangan berlama-lama lagi, langsung aja kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Burung elang burung gelati, kalau terbang janganlah khawatir. Awak tahu adek ini cantik, tapi kok kentutnya kayak petir. Malin Kundang adalah cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Malin Kundang berkisah tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya dan karena itu ia dikutuk menjadi batu. Cerita rakyat yang mirip juga dapat ditemukan di negara-negara lain di Asia Tenggara, di Malaysia. Cerita serupa berkisah tentang si Tenggang yang berasas dari kisah lebih awal lagi pada tahun 1900-an dalam buku Malay Magic yang ditulis oleh Walter William Scott. Sebagai satu cerita rakyat yang berjudul Caritra Megat Sajobang. Cerita si Tenggang pernah diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta pada tahun 1975 sebagai judul Nakota Tenggang, sebuah legenda dari Malaysia. Kisah Malin Kundang. Dahulu kala di perkampungan nelayan pantai air manis, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya dan anak laki-lakinya Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin. Malin pun tumbuh jadi anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya mulai menua, ia hanya bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari Malin jatuh sakit. Tubuh Malin mendadak panas sekali. Mande Rubaya pun berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Malin. Berkat usaha keras ibunya sampai mendatangkan tabib, nyawa Malin berhasil diselamatkan. Setelah sembuh, ibunya semakin sayang kepada Malin. Begitu pula dengan Malin, ia yang amat menyayangi ibunya. Kapal besar setahun sekali merapat ke pantai air manis. Ketika sudah dewasa, Malin meminta izin ibunya untuk merantau dengan kapal itu. Awalnya ibunya ragu, tapi dengan berat hati akhirnya ia mengizinkan anaknya pergi. Malin pun pergi berbekal 7 bungkus nasi yang dibalut daun pisang dari ibunya. Malin juga menenangkan ibunya bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada dirinya di perantauan. Udah, ibu tenang aja ya. Nanti kalau udah sukses, Malin pasti pulang kemari lagi ya bu. Setelah kepergian Malin, hari-hari terasa berjalan lambat bagi Mande Rubaya. Ia selalu memandang ke laut dan mendoakan anaknya agar selamat dalam pelayarannya. Ya Allah, selamatkanlah Malin di sana. Sedang apa dia di sana? Ada pulsa nggak ya? Mande Rubaya selalu menanyakan kabar Malin setiap ada kapal besar yang merapat. Namun jawaban dari nakoda dan awak kapal tidak ada yang memuaskannya.
Malin pun tidak pernah menitipkan barang atau membelikan barang promo di online shop. Padahal WA-nya selalu aktif, tapi nggak pernah ngabarin ibunya. Parah banget tuh Malin. Doa Manderubaya yang tak putus-putus terus dilakukannya sampai ia semakin menua. Tubuhnya mulai dimakan usia dan jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Ibu sudah tua Malin, kapan pulang? Rintih Manderubaya setiap malam. Namun Malin tak juga datang mengunjungi ibunya. Nakoda kapal yang membawa Malin pun membawa kabar kalau Malin sudah menikah dengan gadis bangsawan. Jadi guys, biar kata orang susah, Malin Kundang ini rajin banget upload video di aplikasi TokTok. Jadinya dilihat sama putri bangsawan deh. Ya kayaknya terpesona dia tuh sama Malin Kundang. Ya dapet deh. Oke, keyakinan Manderubaya diaminkan dengan kedatangan kapal megah. Akhirnya datang juga, alhamdulillah. Penduduk perkampungan menyambut gembira kapal itu. Mereka berkumpul di sekitar kapal itu karena mengira itu milik sultan atau pangeran. Manderubaya pun turut berdesakan di dekat kapal. Ia melihat sepasang muda-mudi di anjungan kapal. Pasangan itu mengenakan baju berkilau dan tersenyum. Ibu Malin itu mengetahui bahwa lelaki muda itu adalah anaknya. Onde mande, Malin Kundang iko. Ibu Malin mendahului sesepuh kampung untuk menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat-erat seakan takut kehilangan anaknya lagi. Isak tangis Manderubaya pun pecah. Malin anakku, kau benar anakku kan? Kata Mande. Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Padahal WA-mu online terus dan kamu selalu upload video TokTok tiap hari. Aduh Malin, kangen ibu. Malin mengingat ibunya adalah perempuan tegar dan kuat yang menggendongnya kemana-mana sehingga ia tidak percaya dengan orang yang memeluknya. Malin tidak sempat berpikir karena istrinya langsung mengatakan hal yang merendahkan. Hei mas, wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dulu kau bohong padaku? Kata istrinya. Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu itu orang kaya, pemilik perusahaan, dan pemilik kebun sawit terbesar se-Sumatera Barat? Hah? Kau bohong ya? Tanyanya lagi. Mendengar perkataan istrinya, Malin pun mendorong Manderubaya hingga terguling ke pasir. Ibu Malin tidak percaya akan perlakuan anaknya. Ia jatuh dan berkata, Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak? Hah? Malin tidak peduli perkataan ibunya. Ia tidak mau mengakui ibunya karena malu kepada istrinya. Mande bersujud di kaki Malin dan hendak memeluk kakinya. Namun Malin malah menendangnya. Hei perempuan gila, aku bukan anakmu. Ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor, kata Malin kepada ibunya. Manderubaya pun pingsan. Ketika ia tersadar, pantai sudah sepi dan kapal Malin sudah pergi menjauh. Hati Manderubaya perih seakan ditusuk-tusuk. Ia tak menyangka anak laki-laki kesayangannya tega kepada ibunya sendiri. Ia menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dengan hati yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu. Ya Tuhan, berikanlah balasan kepada dia, ucapnya pilu sambil menangis. Tiba-tiba cuaca di tengah laut yang cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun, badai dan petir menghantam kapal Malin Kundang. Badai yang datang tiba-tiba itu menghancurkan kapal Malin Kundang hingga berkeping-keping. Puing kapalnya terbawa sampai ke pantai. Pagi harinya terlihat puing kapal Malin Kundang yang terdampar telah menjadi batu. Tubuh Malin Kundang pun turut menjadi batu. Ia dikutuk oleh ibunya karena durhaka. Di sela-sela batu, ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri berenang. Ikan itu berasal dari tubuh istri Malin yang mencari suaminya. Oh jadi istrinya jadi ikan ya? Aduh kacau juga nih. Itulah cerita Malin Kundang yang durhaka terhadap ibunya. Pesan yang bisa disampaikan ke anak dari kisah ini adalah sayangilah orang tua ketika gembira atau sedih. Jangan lupakan jasa mereka yang telah menyayangimu. Batu Malin Kundang.
Batu Malin Kundang adalah sebuah objek wisata yang berada di pantai air manis Kota Padang, Sumatera Barat. Batu Malin Kundang kerap dikaitkan dengan legenda setempat yang bercerita tentang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu oleh ibu kandungnya. Bentuk batu yang menyerupai orang sedang bersujud tersebut bisa ditemukan di tepi pantai air manis dan menarik wisatawan untuk datang dan melihatnya. Terkait keberadaan Batu Malin Kundang tersebut, berikut adalah beberapa fakta menarik yang bisa disimak. Yang pertama, pro dan kontra Batu Malin Kundang. Keberadaan Batu Malin Kundang di tepi pantai air manis ini kerap menuai pro dan kontra terkait asal-usulnya. Beberapa orang percaya bahwa Batu Malin Kundang merupakan wujud sebenarnya dari cerita rakyat setempat. Batu itu dipercaya menjadi sosok anak sematawayang Manderubaya, yaitu Malin Kundang yang durhaka dan kemudian dikutuk menjadi batu. Namun ada juga orang yang percaya bahwa batu tersebut bukan benar-benar tubuh membatu Malin Kundang yang ceritanya telah terkenal ke penjuru tanah air. Yang kedua, Batu Malin Kundang merupakan relief buatan. Disebutkan bahwa relief Batu Malin Kundang di pantai air manis merupakan buatan Bairas dan Ibn Zani Usman. Kedua sosok tersebut memang membuat relief Batu Malin Kundang berdasar cerita rakyat setempat. Tak heran jika setelah sampai di lokasi ini pengunjung bisa mengamati wujud Batu Malin Kundang seperti yang ada di dalam cerita rakyat. Relief ini pun telah mengalami beberapa renovasi dan dilapisi oleh semen dan dicat ulang untuk menjaga bentuknya. Yang ketiga, tak hanya ada penampakan batu menyerupai Malin Kundang. Jika wisatawan mengamati relief Batu Malin Kundang di pantai air manis, pasti akan mengagumi detail yang ada di sekitarnya. Di sekitar batu yang terlihat seperti orang sedang bersujud tersebut juga terdapat bebatuan lain yang dipercaya sebagai benda-benda milik Malin Kundang. Sebut saja batu berbentuk puing-puing perahu, tong kayu, tambang, sampai jangkar kapal. Yang keempat menjadi spot wisata favorit di pantai air manis. Kemasyhuran cerita rakyat tersebut menjadikan Batu Malin Kundang menjadi daya tarik tersendiri di pantai air manis. Batu Malin Kundang pun menjadi spot foto favorit wisatawan ketika mampir berkunjung ke pantai ini. Meski terkenal karena keberadaan Batu Malin Kundang, namun pantai air manis juga memanjakan wisatawan dengan berbagai atraksi lain seperti pemandangan pantai yang indah, spot bermain air, wisata kuliner, dan spot untuk memancing. Batu Malin Kundang terletak di dalam area pantai air manis. Pantai ini berlokasi di Jalan Malin Kundang, Kecamatan Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat. Lokasinya tepat berada di balik Bukit Gado-Gado dan Gunung Pandang. Untuk jalan menuju ke sana tidak perlu khawatir karena cukup nyaman dan aman dilalui berbagai kendaraan. Untuk sampai ke sini, pengunjung harus menempuh jarak sejauh 10 km dari pusat Kota Padang. Dalam perjalanan, pengunjung akan melewati jembatan Siti Nurbaya sebelum sampai ke jalan besar yang beraspal. Jalanan ini dibangun menembus bukit dan memiliki pemandangan yang indah. Karena kepopulerannya, kisah Malin Kundang berkali-kali diolah dalam berbagai bentuk, baik cerpen, drama, dan sinetron. Karya-karya adaptasi ini sangat beragam. Dramawan dan sastrawan Wisran Hadi menjadikan kisah Malin Kundang sebagai dasar dalam dramanya, yaitu Malin Kundang tahun 1978 dan Putih Bungsu tahun 1979. Guys, demikian kisah tentang Malin Kundang, baik cerita maupun faktanya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Cukup sekian konten kali ini, mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.